3 untuk nilai wajar. Nah, sudah dicari semua? Sekarang ini semua ya nyarinya ya. Oke, ada yang udah nemu apa tuh level 1? Ayo, siapa yang udah nemu level 1 apa ini? Nilai wajar level 1. Siapa namanya? Jasmine, Jasmine. Apa? Nilai wajar level 1 itu apa? Ada yang bisa jawab? Ini kan apa? Apa itu quoted price? Ayo, quoted price itu apa? Ayo, 1, 2, 3, mana yang terbaik? Level 1, level 2 atau level 3? Level 1. Oke, level 1 itu adalah nilai wajar yang paling wajar, gitu ya. Apa itu contohnya? Letting saham di bursa efek, tapi dengan syarat sahamnya aktif ya, bukan saham-saham yang tidur ya. Jadi nilai wajar level 1 itu dianggap nilai wajar yang paling wajar. Kenapa? Karena gitu ya, Anda bisa memperoleh harganya itu gitu ya untuk barang yang identik dan pasarnya itu aktif. Contoh, mobil bekas apa nih? Avanza tahun 2023. Nah, pasarnya aktif, ya. Kalau saya cari di bursa mobil bekas, saya bakal mendapatkan yang similar nggak? Ya mungkin bisa identik ya, tinggal nyebut aja Avanza yang tipe apa, gitu ya. Nilai pasarannya ya segitu-gitu, ya. Itu adalah nilai wajar yang paling wajar. Terus yang kedua, nilai wajar level kedua apa tuh? Ada bu pasarnya aktif tapi nggak ada barangnya yang identik ya. Yang ada adalah barang yang similar, mirip ya. Pasarnya ada aktif tapi barangnya identik dengan yang punya kita ini nggak ada bu, adanya yang mirip-mirip aja ya. Nah itu adalah nilai pasar level kedua, nilai wajar level yang kedua gitu ya. Pasarnya aktif iya, barangnya identik enggak, similar adanya, yang mirip-mirip gitu ya. Terus nilai wajar yang paling jelek itu nilai wajar yang ketiga. Nilai wajar yang ketiga kira-kira gimana? Pasarnya enggak ada bu, barangnya enggak ada juga yang similar, apalagi identik enggak ada. Nah terus Anda dapatnya nilai wajar dengan cara apa? Dengan pakai permodelan, discounted cash flow biasanya ya. Kalau mesin itu saya beli gitu ya, diasumsikan mesinnya itu bisa produktif sampai 5 tahun, berarti arus kas yang dihasilkan oleh mesin itu selama 5 tahun itu berapa? Itu di-present value-kan, dapatlah nilai wajar mesin. Ya, nah yang dimaksudkan di artikel ini yang mark to market itu adalah nilai wajar yang level 1. Kalau yang mark to model berarti nilai wajar level yang ketiga. Bank tidak mau terima gitu ya. Kalau misalnya Anda ke bank gitu ya, dia akan mempunyai caranya sendiri untuk menilai yang namanya kolateral. Nggak mau dia kalau kolateralnya itu dinilaikan pakai nilai wajar level yang ketiga. Kenapa? Asumsinya orang bisa beda-beda. Ya, mesinnya kok tahu kamu itu bakal bisa menghasilkan cash flow selama 5 tahun. Kalau 3 tahun terus habis itu rusak sih enggak, tapi teknologinya obsolete gimana? Gitu ya. Terus kok tahu kamu kalau mesin itu bisa menghasilkan arus kas 1 miliar setahun? Asumsimu apa gitu ya? So terlalu ribet sehingga kalau untuk penilaian kolateral biasanya bank dan lembaga keuangan itu tidak menerima nilai wajar yang level ketiga. Ya. Oke. Paham ya maksudnya artikel ini? Yang historical cost tahu gitu ya, yaitu yang Anda bilangnya cost basis tadi, contohnya juga udah Anda sebutkan. Terus yang kedua adalah mark to market ya, nilai wajar yang level 1. Terus yang kedua yang ketiga adalah mark to model ya, yang di artikel ini mark to model itu ya apa sih? Level yang ketiga ya, nilai wajarnya berdasarkan asumsi dan perhitungan-perhitungan tertentu. Oke. Udah ya, jelas ya. Terus kalau Anda ditanya, kalau Anda itu adalah seorang profesional ya, di bidang analis keuangan, betul ya? Ini profesional di bidang analis keuangan ya, advisory ya. Kalau Anda profesional di
untuk decision. Ya. Yang historical cost, yang mark to market, ataukah yang mark to model? Ya. Pertanyaannya seperti itu. Ya. Manakah cara penilaian yang paling bermanfaat untuk decision making? Kalau Anda adalah seorang profesional di bidang keuangan, ya, entah Anda analis keuangan, Anda adalah CEO atau decision maker, atau Anda merupakan konsultan, ya, di bidang keuangan. Menurut Anda apa sih yang lebih useful untuk pengambilan keputusan dari ketiga model ini? Ya, itu pertanyaannya di surveinya. Ya, sekarang saya mau tanya, itu tadi surveinya bilangnya kayak gitu. Kalau Anda, kira-kira menurut Anda yang paling decision useful yang mana? Mei? Market, nilai market. Marketnya ada dua, yang mana nih? Mark to market, Brian? Sama Bu. Mark to market. Lupa, sorry, Satria. Iya. Satria. Iya, Mark to market, dan Mark to market, yakin? Iya. Krisna? Yakin, Isra? Mark to market, Jasmine? Sama kalau jalan hijau. Sama kalau jalan hijau. Oke, Mark to market semua. Nanti kalau ditanya tiga kan pasti sama. Jadi pertanyaannya saya ganti, gitu ya. Moderator yang belum dapat pertanyaan, gitu ya. Oke, siapa namanya, Non? Ines, kasih urutan buat saya. Ranking, mana yang paling useful, kedua apa, ketiga apa? Mark to market, historical cost. Yang terakhir, mark to model. Intan ya? Ya, betul. Berikutnya, siapa namamu? Resiana, apa? Mark to market. Apa namanya? Sally. Apa nih? Ya, yang paling useful apa? Sabina. Oh, historical dulu. Satu marga, historical sama marketing. Sama. Jawab saja. Market. Historical. Sama. Kamu kok terbuka di antara wanita? Ini apa namanya? Michael, ayo Michael. Sama. Oke. Kalau menurut hasil surveinya gimana? Kelompok satu, mana yang paling useful? Hasil surveinya tadi, menurut para analis gimana? Mark to market, terus mark to model, historical cost, ya. Jadi pendapat Anda sama dengan para analis, ya. Oke. Jadi menurut mereka, gitu ya, mark to market itu yang lebih apa? Yang lebih decision useful. Kira-kira kenapa? Karena transparan. Kenapa kok sukanya mark to market? Karena gampang dapat figurnya. Kenapa kok mark to market? Karena nilai pasar masa kini jadi bisa lihat faktanya tuh nilainya segini, ada buktinya. Ada buktinya. Karena bukan sekedar asumsi dari perusahaannya aja, ada data dari pasarnya. Oke, ada data dari pasar, lebih transparan, lebih gampang figurnya untuk didapat, gitu ya. Dan itu kayaknya lebih fair, gitu ya, karena semua orang tahu barangnya dan harga pasarnya berapa, gitu ya. Terus kenapa kok yang kedua kalian pilih historical cost? Nih, ayo. Kenapa kok nggak mark to model? Kalau konsep fair value itu nggak ada loh historical cost di situ bilang, gitu ya. Kenapa kok Anda bilangnya historical cost yang kedua? Kenapa kok nggak mark to model? Ayo, ini gara-gara kamu loh, semua jadi bukan ya, apa?
model. Lea ya, Lea. Oh, objektif, stabil. Kenapa? Kayak ya, kenapa? Kenapa kok pilih historical cost dibandingkan waktu model? Karena lebih canggih waktu model ya timbang historical cost gitu ya. Gampang diverifikasi. Apa namanya? Demi. Yo, Demi. Yo. Apa? Michael. Nah, aku ya hafalnya sini ya pasti Michael lah. Ini nama perempuan semua kamu kok. Michael lah. Kenapa? Udah diverifikasi? Kita lihat belinya kapan, dapatnya duit berapa. Oke, kenapa kok mereka lebih suka historical cost dibandingkan waktu model? Kalau para profesional. Mungkin karena kalau yang historical cost itu dia itu masih punya basis realnya bahwa kayak harga pasar di masa lalu. Tapi kalau yang waktu model itu lebih ke asumsi, jadi kayak setiap investor itu punya asumsinya sendiri dan dia tuh buat hasilnya itu jadi lebih subjektif. Oke ya, jadi waktu model memang lebih canggih sih gitu ya. Cuman gitu ya, menurut para analis dan para profesional itu lebih ribet kita memverifikasinya, betul ya. Asumsinya kita harus verifikasi, permodelannya harus diverifikasi bener nggak ini, jangan-jangan ngawur gitu ya. Nah jadi dianggap itu lebih ribet ya. Nah historical cost sendiri itu memang lebih gampang, tinggal cari aja ya. Buktinya dulu dia harga perolehannya berapa sih gitu ya. Nah tapi di historical cost itu juga ada kelemahannya. Kenapa? Ya nggak tahu sendiri kalau yang namanya cost itu bisa jadi dia tidak up to date gitu ya. Nah karena itu untuk aset-aset yang sifatnya jangka panjang seperti yang Anda sebutkan tadi, property plant and equipment, itu oleh standar itu diberi sebuah opsi untuk melakukan revaluasi ya. Masih ingat ya AKM 1 ya, revaluasi aset. Apakah nilainya selalu naik untuk revaluasi itu? Enggak tentu gitu ya. Kalau Anda pakai revaluation method ya, tidak berarti angkanya selalu naik, bisa jadi turun ya. Nah jelas ya, jadi di sini yang mana sih yang lebih decision useful? Yang menurut para praktisi sih yang mark to market gitu ya, lebih transparan, dapatnya quoted price-nya lebih jelas gitu ya. Tapi kalau itu misalnya nggak ada, mereka mungkin lebih memilih historical cost dibandingkan dengan mark to model ya. Tapi dengan kondisi tertentu. Kondisinya apa? Kalau seandainya mark to modelnya itu terlalu susah diverifikasi, baik asumsi, judgment maupun modelnya, maka para analis itu lebih memilih historical cost ya. Nah mark to model itu memang sebuah model yang lebih canggih sih, apalagi dengan algoritma sekarang ya, kalau Anda belajar ya. Nah, tapi yang lebih ribet adalah untuk memverifikasi permodelannya, judgmentnya ya, estimasinya. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk artikel ini? Cukup jelas ya artikelnya ya, nggak terlalu daki-daki kan. Sulitnya kalau artikel ini adalah kuesioner Anda itu loh nggak baik gitu ya. Kalau pakai kuesioner, nah buat anda yang nanti siap-siap ancang-ancang mau ngambil medpan gitu ya, harus tahu plus atau minusnya dari masing-masing metode ya. Kelihatannya sederhana, tapi apakah metode yang sederhana itu tidak mampu memberikan bukti sesuatu? Mungkin mampu gitu ya, tapi dia pasti akan ada kelemahan-kelemahannya ya. Metode yang canggih apakah selalu lebih bagus daripada metode yang sederhana? Juga belum tentu ya. Oke. Thank you kelompok 2. Berikutnya silakan kelompok 1.
Kok agak dari yang belakang sendiri, nggak usah kelas depan depan. Kelompok kami ada Yohana Septiani, Gabriela Natali, Michael Naban, saya Nabila Amelia, Luki Indayani, Nurpuri Nabila, dan Fadina Muslimah. Sebentar. Berapa orang nggak? Ada yang nggak masuk. Michael nggak ada. Tapi Michael ada. Yohana Septiani yang mana? Salah Bu. Gabriela Natalia, Michael ada, Nabila, Luki Indayani, Nur Putri Nabila. Oh, panggilannya siapa? Yang satu Nabila? Nabil. Nah, oke. Fadina yang mana? Nggak ada juga. Ini Berlima toh? sebenarnya ada satu orang dia nggak dapat kelompok, tapi dia baru confirm tadi malam, jadi dia nggak ikut kerja terus hari ini cuma nggak masuk. Oke. Yang ada di sini berarti nggak datang berapa yang ini? 5 ini berapa? Yang nggak datang dua. 2. Jam berapa ini? Mantap. Nanti aja waktu kuliah mau masuk. The decision usefulness approach atau yang biasanya disebut dengan pendekatan sebagai keputusan terhadap teori akuntansi itu beranggapan bahwa jika kita tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara teoritis yang benar, setidaknya kita dapat mencoba membuat laporan keuangan yang lebih bermanfaat. Nah, hal ini tuh berdampak besar pada teori dan praktik akuntansi. Jadi pada saat ini tuh perhatian perlu lebih ditunjukkan kepada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan
serta kebutuhan informasi mereka dalam pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan itu tidak secara langsung mencerminkan nilai asli dari perusahaan itu. Kemudian penggunaan keputusan ini dikontraskan dengan pandangan lain tentang peran pelaporan keuangan. Yang pertama, itu pendekatan keuangan keputusan, yaitu muncul dari kesadaran bahwa laporan keuangan tidak sepenuhnya benar secara teoritis. Maka fokus itu dialihkan ke bagaimana laporan tersebut bisa lebih berguna bagi pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, pendekatan ini itu menekankan pentingnya memahami pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, pemerintah, penyusun standar dan kebutuhan informasi mereka. Kemudian yang kedua itu ada masalah utama dalam pendekatan penggunaan keputusan. Jadi siapa saja penggunaan laporan keuangan itu seperti investor, kreditur, manajer, serikat pekerja, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, informasi apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang rasional. Misalnya, investor itu butuh informasi untuk memutuskan jual beli saham. Kemudian yang ketiga, ada peran teori keputusan dalam akuntansi. Yang pertama, itu bisa membantu akuntan memahami bagaimana individu membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang kedua, memberikan dasar untuk menilai informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, sangat berkaitan dengan resiko investasi dan strategi seperti diversifikasi portofolio. Kemudian yang terakhir, bisa menjadi landasan dari kerangka konseptual akuntansi yang menempatkan investor sebagai pengguna utama laporan keuangan. Selanjutnya, single person policy theory itu adalah kerangka pengambilan keputusan individu dalam kondisi ketidakpastian dengan mempertimbangkan alternatif, probabilitas dan probabilitas. Teori ini menekankan bahwa keputusan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tapi juga preferensi resiko tiap individu. Dalam akuntansi, laporan keuangan berperan penting sebagai sumber informasi untuk memperbaharui probabilitas dan mendukung keputusan yang lebih rasional. Single person sisi teori juga memperkenalkan konsep utilitas atau tingkat kepuasan yang dibawa individu dari setiap pilihan yang dibuat. Artinya, nilai dari suatu keputusan tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan finansial semata, tapi juga dari kepuasan subjektif yang dirasakan oleh pengambilan keputusan. Dalam teori ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah alternatif pilihan, yaitu tindakan yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah state of nature, yaitu kondisi yang bisa terjadi di luar kendali kita, misalnya keadaan pasar atau kinerja perusahaan. Dan yang ketiga adalah payoff, yaitu hasil yang kita terima dari setiap kombinasi pilihan dan kondisi. Jadi payoff itu seperti nilai akhir, bisa berupa keuntungan atau kerugian, tergantung keputusan apa yang kita ambil dan keadaan apa yang terjadi. Selanjutnya, sistem informasi. Nah, ini tuh menjadi konsep penting yang digunakan untuk serangkaian probabilitas bersyarat yang menghubungkan antara bukti laporan keuangan saat ini dengan kondisi perusahaan. Informasi yang digunakan informasi yang bisa dihasilkan itu seperti bisa kabar buruk, good news atau kabar baik, good news atau kabar buruk, bad news. Seperti contoh pada gambar di layar, di mana ketika kondisi perusahaan tinggi menunjukkan peluang sebesar 80%, nah itu akan menunjukkan good news atau kabar baik. Lalu 20%-nya menunjukkan bad news. Sebaliknya seperti di pada gambar di papan. Probabilitas diagonal utama 0,80 dan 0,90 itu menjadi laporan benar atau informatif. Lalu probabilitas di luar diagonal 0,20 atau 0,10 itu menjadi kesalahan atau kebisingan. Dan berarti jika semakin besar perbedaan antara laporan benar dan salah, maka semakin informatif laporan tersebut. Selanjutnya ada pengertian dari informasi. Nah, informasi ini diartikan sebagai bukti yang berpotensi mempengaruhi keputusan seseorang dengan syarat yang cukup kuat untuk mengubah keyakinan dan
keputusan optimal. Nah, informasi ini sifatnya itu sifatnya spesifik pada keputusan dan individu. Jadi reaksi terhadap informasi yang sama itu dapat berbeda. Nah, meskipun pengertian informasi ini tidak memperhitungkan biaya, laporan keuangan itu dianggap sebagai sumber informasi yang hemat biaya. Soalnya laporan keuangan ini tuh mudah diakses. Kemudian teori keputusan ini tuh menegaskan kalau informasi sangat berharga itu karena dapat mempengaruhi tindakan investor dan akuntan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang berkualitas. Selanjutnya ini ada the rational risk averse investor. Dalam teori keputusan, individu rasional itu memilih tindakan yang memberikan aspek utility atau manfaat yang diharapkan. Meskipun sulit memastikan apakah individu ini selalu mengambil keputusan sesuai teori. Model ini tuh berguna karena menggambarkan perilaku rata-rata investor yang ingin membuat keputusan investasi. Investor rasional itu umumnya diasumsikan risk averse atau menghindari resiko. Artinya itu meskipun nilai harapan dari taruhan atau investasi sama, investor lebih memilih hasil yang pasti dibanding hasil yang penuh ketidakpastian. Contohnya itu kayak seseorang mungkin mau ikut taruhan kecil atau melempar koin dengan taruhan receh, tapi dia tuh menolak kalau nilai taruhannya sangat besar, misalnya kayak 100 ribu. Nah, meskipun peluang menang kalah tetap 50-50. Selanjutnya decision usefulness by NA. NA adalah management discussion and analysis, merupakan penjelasan naratif dari sudut pandang manajemen mengenai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, risiko dan prospek masa depan. Tujuan utamanya adalah membantu investor memahami laporan keuangan dengan lebih baik, memberikan informasi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam angka, membantu revenue, serta menjelaskan kualitas laporan dan proses apakah bisa menjadi indikator kinerja di masa depan. Isinya sendiri wajib menyangkut kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditas serta UPP maupun jangka panjang, komitmen dan perjanjian dari korporat serta penjelasan mengenai tren dan sebetulnya tekanan yang berpotensi mempengaruhi kinerja di masa depan. NDA dibuat untuk meningkatkan keterbukaan dan membantu investor memahami kondisi serta prospek perusahaan, namun manfaatnya sering dibahas karena sebagian besar berbentuk narasi bukan angka sehingga lebih sulit dievaluasi. Direction of professional accounting bodies to decision usefulness approach. Jadi di sini Badan Akuntansi Profesional IASB atau FASB, International Accounting Standard Board dan Financial Accounting Standard Board 2010 menekankan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah mendukung pengambilan keputusan ekonomi terutama terkait investasi. Jadi untuk itu laporan keuangan itu harus mampu menghubungkan kinerja saat ini dengan prospek di masa depan sehingga relevan untuk menilai potensi imbal hasil dan resiko investasinya. Jadi reaksi dari Badan Akuntansi Profesional terhadap pendekatan penggunaan keputusan dengan mengadopsi kerangka konseptual yang berorientasi pada investor dan kreditor sebagai penggunaan utama. Laporan keuangan itu harus menyediakan informasi yang relevan, andal, dan berorientasi masa depan agar dapat mendukung penilaian prospek arus kas. Penekanan terhadap relevansi, keandalan, serta pengakuan atas peran informasi tambahan seperti MD&A itu menunjukkan bahwa standar akuntansi modern telah berkembang menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan nyata pasar modal dan pengambilan keputusan ekonomi. Sekian dari kelompok. Oke, thank you kelompok 1. Yuk, sekarang buka tanya jawab untuk kelompok 1. Saya tanya ya.
Oke, kalian setelah ini nanti ke SBFBE kan? Ya. Oke. Nah, kembali ke sini. Tolong judulnya tadi. Halaman judul. Oke, yuk ada yang mau ditanyakan? Decision usefulness approach to financial reporting, gitu ya. Jadi pendekatan financial report itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberi manfaat. Decision useful itu kan memberi manfaat ya. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi financial report itu didesain sedemikian rupa supaya memberikan manfaat buat para decision maker, gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya tanya. Kalau Anda sebagai pengguna laporan keuangan, saat Anda buka laporan keuangan pertama kali, apa sih item yang Anda cari? Ya, paham ya pertanyaan saya? Kalau Anda sebagai pengguna laporan keuangan, begitu Anda dapat laporan keuangan, Anda cari apanya dulu? Ya, itu pertanyaannya. Setiap orang bisa beda, ya. Oke. Yang tadi lagi presentasi kok hilang semua? Nika, kelompokmu siapakah? Oh, ini ya. Oh, oke. Nanti apa? Apa yang dicari di laba rugi? Revenue-nya kah atau apanya? Revenue-nya, tas itu ya, top ya. Yang dia rugi atau untung. Oke, rugi atau untungnya? Joyce ya, Joyce. Laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangan yang mananya nih? Item yang mana? Total utang sama ekuitas. Total utang sama ekuitas. Apa yang kamu cari di situ? Mau lihat utang yang harus dibayar. Oke, ya, mau lihat utangnya ya. Bagus loh ini. Tuh. Kamu berarti kalau utang pasti bayar ya kan? Yang pertama pastinya lihat labanya, terus habis itu mungkin lihat liabilitas, gimana dia memakai uang dari pihak eksternal gitu untuk perusahaannya, biar lihat kalau misalnya kalau menggunakan semakin banyak utangnya itu kan berarti kan melihat kondisi perusahaannya, berarti kayak liabilitasnya berarti terlalu banyak minjem dari luar juga kan nggak terlalu bagus gitu. Oke. Yang pertama tadi apa? Ngelihat laba atau ruginya dari perusahaan. Laba atau rugi. Terus baru lihat liability-nya. Oke. Siapa nama dulu kamu? Diki ya, Dik. Apa? Revenue. Atas sendiri ya? Kenapa? Tujuh gimana sekarang? Tujuh gimana sekarang? Di rumah. Surabaya. Kamu belum sempat main BDE? Kurang. Di Surabaya terus sekarang DE. Apa? Kerja Kerja dia. Yang bantui papaku. Ya dia yang ngurusin gitu juga. Tanya lah Pertama dia. lihat revenue-nya dulu. Revenue dulu ya. Kurang ketemu sekarang. Ngeselin. Main ya mana? Pantai Mentari ya. Oh, baru larinya ke ini statement of financial position ya. Perputaran aset kan. Nah, bukannya kau pernah jemput ya kapan Heru? Ini rumahmu? Iya dekat. Kamu tahu sebelum rumahku tuh kan ada jalan kembar tuh kan belok kiri. Terus ya wis dia tinggal belok kiri terus ke kiri lagi deket kok jalan kaki. Ya kan biasanya tinggal rumahku juga. Jujur. Dua rumah ya. Dua rumah. Iya. Di mana-mana. Isu di sini ya. Sam, apa dulu? Taiwan nggak jadi? Hah? Taiwan nggak jadi? Emang dia mau ke Taiwan? Cina Cina. Oh iya, aku sudah selesai di sekolahnya. Saya sekolah bahasa toh. Gitu doang. Wes. Berarti larinya ke income statement dulu ya. Kamu
kebanyakan kalau yang buku ini namanya larinya itu ke sih income statement siapa dulu. Devin. Nah dia mau main sama itu hari ini. Oh. Iya, keuangan masyarakat dulu. Emang nggak cetan? Mereka nggak ngecat aku sih biasanya. Apa yang dia di CLK? Coba ini menarik sekali gitu ya. Apa yang dia di CLK? Iya. Apa. Kalau di CLK Anda lihat apanya kan banyak ya. Anda tahu nggak CLK berapa ratus halaman bisa-bisa gitu ya kalau perusahaannya itu semakin gede. Apa yang ada di dulu di CLK? Apa? Banyak itu. Oh, mak Jojo yang biasanya jemput sekolah itu satu mak Iyalah samaan. aku sama-sama itu tuh jadi apa ya, iya emak Jojo itu mamanya papaku. Jadi emakku juga tuh, terus mamanya papanya Jojo. Oh, papa sama papa. Ya nah, Tua mana? tua papanya Jojo. Oh. Utang itu orang lain yang punya tagihan. Kita berhak Dulu tagih tuh ya. kenal sama Cak Alisa juga, cicinya Jo atau Iya. adik Cicinya iya, adik iya. Cici ini punya tompel juga. Iya, Adik Jawaban lain. enggak kayak rambutnya segini dulu. panjang, sekarang panjang dia. The first thing. Kan revenue dulu. Sekolahnya mana ya? Revenue. Siapa? Cici ini lali. So di sana. Oh yang bawa sendiri lambat tahu Tuh, isinya. SMA. Oke. Hendrik. Oh iya, Hendrikus. Oh, masih mau. Lalu sama Madiun. Ayo, income statement, itemnya apa aja ya, Ma? Madiun SMP SMA. Income statement mana? SMP SMA. Oh, statement of financial position. Negeri. Oke. Kalau kelompok, Kenal konco namanya Sivanya. kamu lihat apanya dulu kalau laporan keuangan? Sivanya Silitonga. Napa rugi? Lihat Napa rugi? Napa rugi? Tahu ya SMA Biro. Atau enggak, gitu ya? Oke. Nah, ada cowok. Cowok. dari jawaban kalian, gitu ya. Enggak ngerti. Berarti kalau seandainya Anda semua itu Lihat mutual mewakili pengguna laporan keuangan, ya, butuhnya ternyata beda-beda gitu ya. Posisinya ternyata beda-beda, betul ya? Nah, karena itu gitu ya, kalau Anda kembali lagi ke conceptual framework, siapa sih yang dianggap sebagai primary user dari financial report? Masih ingat ya conceptual framework? Bentuknya Owner. segitiga gini, ya. Siapa yang dianggap sebagai primary user, Brian? Owner. Kalau PT siapa namanya? CEO. Owner kok CEO. Apa bu? Investor. Investor. Ada lagi selain investor? Primary usersnya siapa? Mei. Apa? Investor. Kurang satu. Siapa? Apa? Stakeholder. Siapa? Kurang satu. Selain investor siapa? Kreditur. Oh, Kalau wow. investor dan kreditur itu penyandang dana, gitu ya. Kalau Anda lihat di statement of financial position, gitu ya, tadi saya bilang kok liability jadi issue di sini, gitu ya. Kalau Anda lihat di statement of financial position, aset itu adalah sumber penggunaan dana, betul ya? Duitnya perusahaan itu kemana aja? Saya lihat sisi asetnya. Dibeliin mesin, dibeliin tanah, dibeliin bangunan, gitu ya. Terus dibeliin inventory, ya, dipusatkan untuk usaha, piutang, ya, itu adalah sumber penggunaan dana asetnya. Nah, dananya dari mana? Dari sebelah kanannya siapa? Dari utang atau dari investor, investasi dari pemilik. Ya. Nah, karena itu, gitu ya, karena itu kalau Anda lihat siapa sih primary user dari financial report so far, gitu ya,
di antara semua yang pakai laporan keuangan itu, yang jadi primary usernya ya yang punya dana. Betul ya? Anda kan juga ya, siapa di sini yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan? Langsung gak ngaku gitu ya, padahal saya lihat di bisnis itu. Kalau Anda dapat dana gitu ya, kemudian Anda LPJ kan gitu ya, Anda LPJ kan ke siapa sih? Ya, LPJ-nya yang ngasih dana, Bu, gitu ya. Sama, perusahaan gitu kan? Iya juga gitu ya. Dia dapat dana utangan dari kreditor, dapat suntikan dana dari investor, ya. Nah, laporan keuangan itu dalam tanda kutip adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana itu, gitu ya. Karena itu ada yang namanya stewardship theory, gitu ya. Kalau saya dapat dana, tanggung jawab saya apa, ya? Nah, itu ya. Jadi kenapa kok perusahaan laporan keuangan itu desainnya seperti itu gitu? Karena kita mengakomodasi primary user dari pengguna laporan keuangan. Ya. Jadi untuk bisa tahu laporan keuangan itu decision useful atau tidak, pertama kali kita harus tahu siapa yang pakai. Ya kan? Siapa sih yang pakai laporan keuangan gitu ya? Kalau yang pakai laporan keuangannya adalah anak-anak mahasiswa, mungkin desain laporan keuangannya nggak kayak gitu loh. Ya. Nah, jadi yang pertama kali adalah diidentifikasi siapa sih usernya. Usernya banyak, Bu, gitu ya. Tapi dari sekian banyak user itu yang jadi primary usernya siapa? Ya yang punya dana. Gitu ya. Terus setelah Anda tahu, oke, teridentifikasi usernya adalah yang punya dana. Yang kedua, kebutuhan mereka itu atas informasi apa sih? Ya, jadi yang pertama identifikasi dulu usernya. Yang kedua, kebutuhan mereka itu apa sih? Gitu ya. Nah, baru muncul yang lain-lain. Karena itu mungkin buat kalian gitu ya yang suka hitung-hitungan, pada saat Anda dapat AKN 1 conceptual framework itu kok dikongkon ngapali maneh. Loh, itu asalnya dari situ semua gitu ya. Kenapa kok financial report disusun dengan format seperti itu gitu ya? Itu untuk mengadopsi kepentingan dari primary usernya. Ya. Oke. Terus dari sekian banyak primary user itu gitu ya, biasanya yang mereka lihat apa? Kalau dari primary users itu yang dilihat pertama kali adalah net income, gitu ya. Jadi kenapa kok orang itu ngomong bottom line dari laporan keuangan? Bottom line itu apa? Ya net income itu, gitu ya. Kalau Anda baca-baca nanti di artikel bottom line dari financial report itu yang dimaksud adalah net income. Perusahaan ini bisa nggak sih menghasilkan profit? Revenue-nya besar. Anda tahu kalau GoTo revenue-nya gede. Coba turun ke bawah. Sampai sekarang entah berapa tahun setelah IPO masih belum bisa untung. Ya. Nah, banyak nggak perusahaan yang lain kayak gitu? Banyak banget. Kalau GoTo yang sebesar itu aja seperti itu, yang lain tambah lagi mungkin banyak gitu ya. Mungkin nggak bertahan sepanjang GoTo, mungkin sudah kolaps kemarin-kemarin. Ya, jadi revenue bisa besar gitu ya, tapi buat para penyandang dana ini revenue yang besar ini bisa nggak sih mengcover biaya-biaya? Betul ya. Kalau Anda lihat income statement yang revenue-nya itu cuma paling 2 atau 3 baris di atas, betul ya? Bawahnya apa semua? Expense semua, betul ya? Nah itu loh gitu ya. Jadi ya revenue itu penting gitu ya. Kalau nggak ada revenue wes nggak usah harapkan ada income atau loss gitu ya. Tapi kalau cuma revenue kok bahaya. Ya kenapa? Karena bisa jadi dia nggak akan bertahan lama, nggak sustain bisnisnya berarti. Ya. Nah terus pertanyaannya, kalau saya sudah tahu net income-nya, Anda tahu nggak net income itu betul apa salah? Atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya apa enggak? Ayo, saya tanya nih, sebuah perusahaan, katakanlah perusahaannya apa Ini sih penting, yang paling banyak ini ekonomi? penting. Net income-nya segitu, itu beneran it is true value of net income? Apakah Anda bisa tahu nilai sebenarnya dari net income? Itu pertanyaan mendasar ini ya. Apakah Anda bisa tahu
nilai sebenarnya dari net income. Kalau dua perusahaan dalam kondisi sama, ya, disuruh bikin laporan keuangan, kira-kira hasilnya bisa persis pelek apa enggak? Menurut Anda kira-kira bisa persis pelek apa enggak? Perusahaannya identik. Terus dibuat akuntannya yang perusahaan A harus bikin laporan keuangan, yang B harus bikin laporan keuangan. Kira-kira sama nggak nantinya hasilnya, angka-angka item per item yang tertera di laporan keuangannya? Kalau kasnya mungkin bisa sama, ya. Kalau yang lain-lain bisa sama nggak? Nah, itu yang tadi ditanyakan di slide setelah ini ya. Coba slide-nya setelah ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya, pendekatan kegunaan keputusan. Nah, jadi sebenarnya susah loh kita menentukan nilai yang benar dari sebuah net income. Ya, kenapa? Karena kita kan menyusunnya net income itu berdasarkan accrual basis, betul ya? Accrual basis itu kan juga ada banyak judgement yang ada di situ. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang beneran tahu nilai dari sebuah income perusahaan? Ya, benar nggak ini merupakan underlying dari economic atau business operationnya, ya? Nah, sulit. Kenapa? Kita nggak punya akses ya ke sana. Nah, karena itu Dewan Standar itu bilang kalau seandainya kita tidak bisa sepenuhnya benar secara teoritis menyusun laporan keuangan ini benar secara teoritis ya, maka gitu ya, at least yang bisa kita lakukan adalah bagaimana laporan tersebut bisa lebih berguna bagi para pengambil keputusan, ya. Jadi yang diambil adalah best practice-nya. Ideal mungkin enggak loh, ya. Apakah ideal? Ya mungkin enggak, gitu ya. Tapi kita ambil yang terbaik lah buat para pengguna laporan keuangan supaya mereka bisa ambil decision making, ya, khususnya buat para primary user. Ya, jadi jelas ya di sini untuk laporan keuangan. Kalau misalnya ditanya, laporan keuangan itu nggak ada gunanya gini lah. Kalau Anda bilang laporan keuangan aja nggak ada gunanya, apalagi nggak ada laporannya, ya kan? Nah, jadi at least kita bisa memberikan sebuah report yang bisa digunakan untuk sebagai dasar pengambil keputusan. Secara ideal mungkin susah. Kenapa? Bentuk bisnisnya setiap sektor bisa beda-beda, ya kan? Kalau ini semua tak sama ratain, nggak adil buat yang satu, atau nggak adil buat banyak sektor, tapi menguntungkan sektor tertentu. Terus lingkungan bisnisnya bisa berbeda-beda, ya. Sektor ini sama, tapi lingkungan bisnisnya beda-beda. Lingkungan operasionalnya perusahaan beda-beda. Bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada itu beda-beda. Ya, jadi at least gimana sih kita bisa membuat laporan itu lebih berguna bagi pengambilan keputusan, ya. Nah, itu ya, itu isunya di sini. Oke. Terus yang slide berikutnya. Oke, nah ini contohnya kalau single person decision theory gitu ya, entah sadar atau tidak, tapi cara Anda mengambil keputusan itu seperti yang dicontohkan di kasus ini gitu ya. Meskipun Anda tidak membuat perhitungan, utilitasku kalau masuk teori akuntansi berapa, kalau bolos di rumah tidur berapa, mungkin Anda tidak bikin perhitungan, tapi gitu ya, begitu Anda lahir gitu ya, Anda akan selalu dihadapkan pada statistik gitu ya, peluang, ya kan? Nah, sama gitu ya. Yang namanya decision theory itu apakah beneran nanti akan terjadi seperti itu? Bisa jadi enggak. Ingat kenapa state of probability-nya itu berdasarkan judgment kita gitu ya. Nah, jadi saya beli sebuah saham, prediksi saya dia naik, peluangnya berapa dia bisa naik? 80%. Oke, berani saya. Tapi apakah beneran pasti naik? Masih ada kemungkinan 20% lainnya, betul ya? Nah, sama. Pada saat Anda membuat sebuah keputusan juga akan dihadapkan seperti itu, statistik gitu ya. Setelah ini
langsung ke SGFBE atau makan dulu ya, nutut nggak? Ya, tanpa sadar Anda akan menghitung itu, gitu lah. Itu yang namanya statistik ya, yang Anda nggak suka itu loh, gitu ya, yang biasanya mahasiswa hindari statistik. Padahal Anda lahir itu sudah berstatistik ya, gitu ya. Hidup kan tentang peluang ya, nggak ada yang beneran pasti. Terus kalau misalnya nanti kuliah umum saya nggak masuk tetap absen, berapa persen ya ketahuan sama Bu Feli? Kalau ketahuannya besar ya harus mending masuk aja lah. Kalau nggak dicek sama Bu Feli, ya wes mending escape aja lah. Ya, Anda mulai menghitung peluangnya, gitu ya, besaran yang mana. Oke, terus lanjut. Ya, ini yang saya tadi bilang, state of nature itu adalah peluangnya. State of nature itu adalah peluangnya. Kalau saya mau bisnis electric vehicle, mobil listrik, gitu ya, mobil listrik. Berapa persen peluang sukses di Indonesia? Berapa persen peluang gagal? Kalau peluang sukses itu saya dapat payoff-nya berapa? Kalau peluang gagal saya dapat payoff-nya berapa? Lebih besar yang mana? Ya, nah itu cara orang untuk melakukan decision. Lanjut. Lanjut. Terus, apa sih yang namanya informasi? Informasi sebagai bukti yang berpotensi untuk mengaruhi keputusan. Ya, jadi kalau Anda dapat informasi tapi nggak mengaruhi keputusan Anda, berarti informasinya tidak relevan. Ya, oke. Terus lanjut. Lanjut. Decision usefulness applied. Tadi dikatakan Bu, kalau cuma dari angka-angka laporan keuangan aja mungkin kurang decision useful, gitu ya. Kenapa? Karena informasinya nggak lengkap. Oke, karena itu di beberapa negara, gitu ya, ada yang namanya management discussion and analysis ya, atau MDA. Itu fungsinya apa? Itu menjelaskan dengan lebih extended version, gitu ya, versinya perusahaan ya, MDMI. Kalau Anda lihat, Anda baca nanti contoh-contoh MDMI ya. Nah, itu lebih menjelaskan lagi, oh proyeksi perusahaan itu seperti ini, strategi yang diambil 5 tahun ke depan sasarannya seperti ini, gitu ya. Nah, itu yang namanya MDMA. Beberapa bilang oke, itu meningkatkan usefulness, tapi beberapa bilang kita terlalu overloaded dengan informasi ya. Laporan keuangan dengan notes to financial statement-nya udah ratusan halaman, gitu ya. Terus belum lagi nanti kalau Anda download annual report. Siapa yang sudah pernah download annual report? Beda ya dengan laporan keuangan yang annual report itu lebih lengkap, betul ya. Ada board of director, ada susunan pemegang saham, komposisi persentase dari para pemilik dan seterusnya. Itu aja udah extended, gitu ya. Kalau ketambahan MDNA bisa-bisa kita jadi overloaded, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi MDNA ini kan dibuat oleh perusahaan, itu akan bias ke arah yang baik-baik, ya kan? Takutnya kan seperti itu. Nah, karena itu untuk MDNA ini masih merupakan sebuah pro dan kontra, ya. Akhirnya gimana? Ya udahlah, tidak disyaratkan, gitu ya. Tapi untuk perusahaan yang mau mengungkapkan MDNA-nya silahkan, ya. Oke, next. Oke, lanjut. Sudah, oke, ya. Jadi kurang lebih untuk chapter 2 itu adalah decision usefulness, ya. Anda harus yakin bahwa laporan keuangan yang Anda hasilkan itu punya peran dalam mengambil keputusan. Kalau Anda sebagai akuntan yang bikin aja nggak yakin, nah ngapain Anda nyuruh orang pakai? Ya, jadi sebagai mahasiswa akuntansi, Anda belajar di sini entah sudah berapa semester, Anda harus yakin, gitu ya, bahwa laporan keuangan itu yang akan Anda hasilkan nanti, gitu ya, itu harus bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Karena itu bikinnya yang benar. Ya, kalau bikinnya Anda salah-salah, satu orang nggak apa-apa, 2 orang, 3 orang, semua akuntan bikinnya salah-salah, habis loh profesi ini. Nggak akan ada lagi yang mau pakai, gitu, yang namanya profesi akuntan, ya. Jadi kalau akuntannya aja tidak yakin yang dia hasilkan itu bermanfaat, lah kok nyuruh orang lain baca, ya. Jadi supaya Anda yakin bahwa apa yang Anda
hasilkan itu bermanfaat, ya buatan yang benar. Betul ya, buatan yang benar. Kalau Anda buatnya nggak benar, Anda sendiri pasti nggak yakin itu bermanfaat apa enggak. Nah, kok Anda nyuruh orang lain baca, gitu ya? Jangan, ya. Itu nggak baik buat seluruh ekosistem, ya. Satu orang nggak oke lah, nggak ngaruh, 2 orang, 3 orang. Separuh akuntan Indonesia kayak gitu, habis profesi. Ya, terus kalau profesi akuntan habis, lalu orang rely on what kind of information gitu ya yang bisa dicari oleh orang pada saat dia mengambil sebuah keputusan yang besar. Ya. Mungkin kadang-kala Anda pernah dengarkan, kalau trading saham nggak usah lah lihat laporan keuangan. Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya, karena Anda pemain kecil. Kalau Anda akuisisi perusahaan, Anda nggak lihat laporan keuangan, terus Anda mau pakai informasi apa? Jelas ya, jadi harus yakin gitu ya, kalau produk yang Anda hasilkan nanti outputnya dari financial accounting itu kan financial report gitu ya, itu harus decision useful. Kalau Anda sendiri nggak yakin, jangan suruh orang lain. Supaya Anda yakin bahwa itu decision useful, ya buatan karena itu belajar yang benar, supaya jadi akuntan yang benar gitu ya. Nanti wes pokoknya merem aja Bu, penyusutan sing gampang itu kayak straight type buat straight gitu ya. Terus penilaian sediaan gampangnya pakai FIFO lah ya, diambil gampangnya aja gitu ya. Nah, setahun 2 tahun nggak terasa loh gitu ya, setahun 2 tahun nggak terasa, tapi bertahun-tahun gap antara yang Anda tuliskan di laporan keuangan dengan yang realitanya makin lama makin jauh ya. Setahun nggak terasa ya, 2 tahun agak gede ya, di nilai buku saya kok segini, kok di pasar kok udah nggak segitu gitu ya. Tahun ketiga, tahun keempat malah jauh lagi. Terus nanti pada suatu saat Anda terpaksa melakukan perubahan metode akuntansi. Udah belajar ya di AKM 2 perubahan metode ya, ribet nggak? Ribet, Anda ulang lagi dari awal ya. Jadi di awal jangan ambil gampangnya, ambil yang metode yang benar-benar mencerminkan bagaimana kondisinya di dunia nyata ya. Kalau enggak, nanti Anda sendiri yang ribet. Suatu saat kalau terlalu beda dengan kenyataan, Anda terpaksa melakukan review lagi, metodenya benar enggak ya. Kalau udah nggak tepat, berarti Anda ganti metode. Syaratnya ganti metode diperlakukan secara retrospektif ya, seolah-olah kalau dari awal perusahaan ini berdiri pakai metode itu ya. Oke. Thank you kelompok 1. Next week kita akan maju ke chapter yang berikutnya. Kita sepakati ya, kita mulai jam 7.30. Jangan yang kayak hari ini gitu ya. Nah, saya lihat hari ini berapa orang yang masuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 30, sekitar 32. Berarti ada 19 orang yang nggak ada. Nah, karena banyak yang nggak hadir, jadi saya wajib melakukan presentasi. Ya, oke. Bernardino Realino nggak ada, Anita Rama nggak ada,
Kiki Marco, Alinsky kayaknya nggak ada. Johanna nggak ada. Oke, Gabriela Natali, Tandri nggak ada. Michael ada. Nabila Amelia Putri, Ruki tadi ada. Jasmine ada. Nur Putri ada. Samuel hadir. Fadina Muslimah tadi nggak ada. Nggak hadir ya. Selim, Kevin Cliff Junior, nggak ada. Kayak sekarang nggak di manual pun kan ada itu. Lea hadir. Brian, Kayak Hansel, sekarang Hansel yang mana Hansel? kayak sekarang misal nggak di manual pun kan ada itu. Nggak datang. Asril nggak ada. Dina, Dina Ya aman Novia, nggak sih? Nggak usah di manual. Should be. Harusnya nggak usah di manual nggak sih? Soalnya kan sudah ada Syafina, face recognition. Face kan banyak kalau misalnya nggak masuk dia Resiana, bisa kecentang itu. Kan Enrico nggak gini kan Adriano, nggak bisa. nggak Kan ada juga. biasanya setelah kelas mereka datang. Sylvester Gilbert. Itu yang tadi Masuk akal. Yang telat. Oh iya, Cliff Martin nggak ada, Amelia hadir, Felicita nggak ada, Wiraga nggak hadir, Tadi tuh Karen yang dimulai Kesia setengah nggak 8 hadir ya, itu minggu depan Satrio sampai Lupur kapan? Oki, Kalau ngomongin minggu depan. Minggu depan tok. Intan hadir, Saprin Dohani nggak hadir, Rahel Amelia, Joyce Natania, Mikaela ada, Sally, Maria Michelle Immanuela, oh Michelle, Ratesia ada, Yelima hadir, Putra Sang Nusa, Wow. Aurelia Putri Sutrisno, Anak Musa. Igusti Murah Bayu, Lutfi, Krisna ada, Diki ada, Ines ada. Oke. Oh nggak apa-apa, nanti kan dia ada surat tugasnya. Udah masalah. Oke, thank you semua. Sampai ketemu nanti siang. Sibuk. Ketua kelas, betul? Saya minta tolong kembalikan ke TU ya. Iya. Kamu ikut nggak? Ikut. Ikut. Makan sih.